Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ACC Farm. Kali ini saya akan melanjutkan video mengenai cara mudah berbudidaya lobster air tawar. Di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal mengenai cara budidaya lobster air tawar, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya. Ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan budidaya lobster air tawar di media akuarium. Akuarium biasanya hanya digunakan untuk tempat pemijahan, pengeraman, penetasan, dan karantina. Ada beberapa kriteria persiapan pada kolam akuarium seperti berikut ini. Ukuran dimensi akuarium dicontohkan 80 x 40 x 40 atau 100 x 50 x 40 cm. Ukuran ini sangat tergantung sih dari ukuran jumlah indukan yang akan dipijakan. Ukuran indukan 4 inch sebaiknya hanya berisi 8 ekor. Ukuran indukan 5 inch hanya berisi 6 ekor. Dan ukuran 6 inch hanya berisi 4 ekor. Untuk memudahkan pemotongan telur sampai mendekati penetasan, akuarium pengeraman sebaiknya disekat-sekat per 15 cm. Pengeraman telur memerlukan waktu 30 sampai 40 hari. Masa penetasan buraya sekitar 10 sampai 12 hari yang ditandai dengan bagian-bagian tubuh buraya sudah mulai lengkap seperti mata, kaki, antena seperti layaknya lobster dewasa. Akuarium penetasan ini juga digunakan untuk pembesaran buraya sampai umur 2 sampai 3 minggu sebelum dimasukkan dalam kolam pembesaran benih. Akuarium karantina hanya digunakan saat indukan lobster selesai menetaskan telur dan melakukan molting agar terhindar dari kanibalisme. Dan saya berikutnya akan membahas tahap perawatan kolam lobster air tawar. Perawatan kolam terpal untuk lobster air tawar. Pergantian air dapat dilakukan setiap 2 sampai 3 hari sekali. Pastikan bahwa terpal tidak mengalami kebocoran dan saluran air berfungsi secara baik. Untuk menjaga tekanan dan juga kualitas air kolam, tempat-tempat persembunyian lobster baiknya dibersihkan secara berkala. Kemudian kita akan membahas tahap perawatan kolam tembok lobster air tawar. Sama seperti kolam yang lain, pergantian air dapat dilakukan 2 sampai 3 hari sekali. Untuk kolam tembok atau kolam semen, pastikan bahwa air selalu bebas dari zat-zat berbahaya dari tembok semen. Tempat-tempat persembunyian lobster baiknya dibersihkan. Perawatan kolam tanah untuk lobster air tawar. Penggantian air dapat dilakukan 2 sampai 3 hari sekali. Untuk menjaga kualitas air, pastikan bahwa kualitas air pada kolam tanah selalu terjaga, baik kekeruhan, oksigen maupun tekanannya. Tempat-tempat persembunyian lobster baiknya dibersihkan. Berikut kita akan membahas cara pembesaran lobster air tawar. Pemindahan bibit lobster air tawar dapat dilakukan apabila kolam telah disiapkan. Lobster dipindahkan seminggu setelah air kolam diisi. Pastikan bahwa jumlah shelter mencukupi jumlah lobster tawar yang dipindahkan. Berikutnya kita membahas cara memelihara lobster tawar. Perawatan lobster tawar dari mulai yang kecil. Hal utama yang diperhatikan sebagai perawatan lobster tawar untuk lobster tawar yang kecil adalah kebersihan kolam lobster. Ini dikarenakan lobster tawar yang masih kecil sangat rentan terhadap gangguan hama dan penyakit. Oleh sebab itu, selalu perhatikan kebersihan air kolam. Sangat disarankan untuk memberikan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan secara rutin agar air kolam terbebas dari bibit hama dan penyakit. Sebab suplemen organik cair GDM spesialis perikanan mengandung unsur mineral lengkap yang dapat memperbaiki kualitas air kolam, meningkatkan jumlah keanekaragaman plankton, mengandung bakteri premium yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan lobster tawar, serta terbukti dapat meningkatkan kekebalan atau antibodi lobster agar tidak mudah terserang penyakit dan menurunkan angka kematian hingga 99%. Cara pengaplikasiannya adalah menyemprot atau menyiramkan secara merata suplemen organik cair GDM spesialis perikanan dengan dosis 6 ml per meter. Ulangi pengaplikasian setiap 10 hari sekali secara rutin. Setelah 10 hari dalam kolam penetasan, benih dapat dipindahkan ke kolam pembesaran untuk dipelihara selama 2 bulan.
Selanjutnya, cara perawatannya dapat disesuaikan dengan perawatan lobster air tawar besar. Berikutnya kita akan membahas cara perawatan lobster air tawar besar. Selain pakan, shelter menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan lobster air tawar besar. Shelter ini bermanfaat sebagai tempat berlindung dan persembunyian lobster. Shelter ini wajib ada dalam proses budidaya lobster. Karena selain itu persembunyian, shelter juga bermanfaat bagi lobster agar tempat berlindungnya ketika mengalami molting. Dengan begitu, lobster bisa terhindar dari serangan lobster lain. Terlindung dari sinar matahari langsung serta mengoptimalisasikan proses moltingnya. Sebab semakin sering lobster mengalami molting, maka pertumbuhan dan perkembangannya dapat semakin cepat. Shelter yang cocok adalah pipa paralon dengan ukuran panjang 15 x 20 cm dan diameter 4 inch. Setelah shelter terpasang, jangan lupa untuk merawat air agar tidak ditumbuhi bibit dan hama penyakit. Cara perawatannya juga dengan cara menyemprotkan atau menyiramkan secara merata suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada shelter dengan dosis 6 ml per meter. Ulangi pengaplikasian setiap 10 hari sekali secara rutin. Berikutnya kita akan membahas jenis dan cara pemberian pakan lobster air tawar. Dimulai dari pemberian pakan dalam lobster air tawar yang kecil. Pada saat lobster air tawar masih kecil, sangat tidak disarankan untuk memberi pakan yang sulit dicerna. Contoh pakan yang harus dihindari adalah sayur-sayur atau umbi-umbian karena susah dicerna. Lebih baik diberikan cacing sutra, pelet lobster, atau cacing beku dalam bentuk kubik. Karena mengandung protein dan nutrisi yang dibutuhkan oleh lobster air tawar dalam masa pertumbuhannya. Jumlah pemberiannya dengan jumlah 25% ketika pagi dan 75% ketika sore hari. Presentasi porsi makanan juga disesuaikan dengan berat anakan lobster tersebut. Setidaknya 3% dari berat badan lobster ternak. Cara pemberian pakan dapat dilakukan dengan menebarkan pakan ke kolam lobster tawar secara merata. Yang kedua, cara pemberian pakan lobster tawar besar. Berbeda dengan lobster tawar yang masih kecil, pakan lobster tawar yang besar sudah bervariasi. Makanan lobster tawar besar dapat berupa cacing, sayuran seperti toge, wortel, atau pelet khusus lobster yang dikombinasi dengan suplai makanan buatan seperti pelet ikan tongkol, kombinasi pelet dengan cacing tubifex, atau kombinasi ikan tongkol dengan cacing tubifex. Cara pemberian pakan dapat dilakukan dengan menebarkan pakan ke kolam lobster tawar agar pakan dapat dicerna dengan lebih optimal. Disarankan untuk memberikan pakan dan dicampurkan dengan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan. Masa panen lobster air tawar. Masa panen kita kelompokkan dalam dua kategori. Satu, masa panen pembibitan dan pembesaran. Untuk pembibitan maka dipanen setelah ukuran lobster air tawar mencapai 1-2 cm, yaitu sekitar usia 20 hari. Sedangkan pada pembesaran biasanya dapat dipanen pada usia 6-8 bulan. Dengan berat rata-rata 100 gram ke atas. Sekian dulu video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum.